الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat guru kita Bapak Ustadz Yos Abdullah Sarjana Sastra Arab, yang kami hormati Ketua RW 018 Bapak Suparman, yang kami hormati Ketua Yayasan Darul Furqan Ar-Rahmah Bapak Anjar Pamungkas, yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Darul Furqan Ar-Rahmah Bapak Gatot Suwardi, yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan Bapak Surya Harimawan, yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Idul Adha Bapak Yunan Pamungkas, dan tidak terlepas pula yang kami hormati para Ketua RW, maksud kami para Ketua RT di lingkungan RW 018, serta para jamaah yang insya Allah pagi hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua, di antaranya nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat panjang umur, hingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan RT 10. Dan tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang telah membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi umatnya yang istiqomah dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha bersama, kami selaku panitia ingin menyampaikan beberapa susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama, sambutan yang disampaikan oleh pembawa acara. Yang kedua, sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Panitia Idul Adha 1444 Hijriah, yaitu Bapak Yunan Pamungkas. Untuk sambutan kedua, Ketua RW 18 yang akan disampaikan oleh Bapak Suparman. Dan sambutan ketiga akan disampaikan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan, yaitu Bapak Surya Harimawan. Acara selanjutnya adalah kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha, dan yang bertindak sebagai imam serta khatib pagi hari ini adalah guru kita Bapak Ustadz Yos Abdullah, Sarjana Sastra Arab. Dan untuk Bilal pada pagi hari ini adalah Saudara Rafiq Brilian Ananta. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kita pada tahun ini, yaitu Bapak Yunan Pamungkas. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ilahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Al-Ustadz Yos Abdullah SS yang bertindak sebagai imam dan khatib salat Idul Adha pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan Blok L RT 10 untuk pelaksanaan sholat Idul Adha. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita di sini mendapat syafaat dari baginda Rasulullah di hari yaumil kiamati. Amin, amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, Ibu, jemaah Masjid Al-Furqon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami selaku panitia akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami panitia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita, hajat kita, niatan kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan menyampaikan tentang laporan penerimaan hewan kurban dengan saat ini. Untuk hewan kurban sapi sebanyak 9 ekor dan untuk hewan kambing sebanyak 11 ekor. Jazakumullahu khairan. Terima kasih untuk para jamaah yang sudah mempercayakan hewan kurbannya kepada kami untuk kami kelola dan kami distribusikan. Semoga kurban Bapak Ibu pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban ada sedikit kesalahan atau kekhilafan dari kami mohon maaf. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras selama ini. Semoga kerja keras bapak, ibu-ibu dan remaja dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Bapak Jiran Pamungkas yang telah menyampaikan sambutannya. Alhamdulillah pada tahun ini ada peningkatan hewan kurban kita terutama pada sapi. Semoga bapak-bapak yang telah mengorbankan hewan pada tahun ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Baik jamaah sekalian, untuk sambutan berikutnya akan disampaikan oleh RW 018 yaitu Bapak Suparman. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormatin Ketua DKM Masjid kita Al-Furqon, yang saya hormatin Ketua Panitia Idul Adha, yang saya hormatin para ketua RT 01 sampai 10, dan yang saya hormatin para jamaah semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmatnya serta hidayahnya kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini untuk sama-sama nanti melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Sholawat serta salam tercurah pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
beserta sahabat, keluarga, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan tetap istiqomah dengan sunnah-sunnahnya dan dapat syafaat di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya selaku ketua lingkungan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia dari mulai persiapan sampai nanti insya Allah akhir daripada prosesi Idul Adha ini. Mudah-mudahan dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bisa saya sampaikan bahwa alhamdulillah kita bersyukur bersama-sama di tahun ini ada beberapa saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah untuk berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Kita doakan bersama, mudah-mudahan dalam menjalankan ibadahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti balik ke tanah air. Juga buat kita-kita semua yang belum terpanggil, mudah-mudahan insya Allah tahun depan panjang umur, lancar rezeki, kita bisa menyusul untuk beribadah ke Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih pada jajaran pengurus lingkungan yang sudah mensupport rekan-rekan panitia kurban dari mulai persiapan sampai insya Allah nanti di akhir acaranya. Inilah bentuk daripada keguyuban yang kita dengungkan di lingkungan kita, bentuk nyata. Alhamdulillah, dan harapan saya selaku ketua RW, mudah-mudahan ke depan keguyuban ini bisa kita edukasikan, kita bisa didikan kepada anak-anak kita sehingga jadi penerus yang seperti kita inginkan. Terakhir barangkali saya selaku ketua RW juga mohon maaf bila mana support ataupun dukungan lingkungan terhadap kegiatan ini dirasa kurang. Manusia tak lepas dari kekhilafan. Mudah-mudahan kita bisa saling menyadari, memaklumin, ke depan kita bisa perbaiki. Barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan katsir kepada Bapak RW yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan, terutama doa untuk kita semua menyusul untuk beribadah haji kota Mekah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqon, yaitu Bapak Surya Harimawan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Yos Abdullah yang insya Allah akan memimpin kita dalam rangkaian pelaksanaan sholat id pada pagi hari ini. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak RW 018 Bapak Suparman. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 01 sampai dengan 010. Yang kami hormati Bapak Gatot Suwardi sebagai Ketua Pembina Yayasan Darul Furqan Ar-Rahmah. Yang kami hormati Bapak Anjar selaku Ketua Yayasan Darul Furqan Ar-Rahmah. Yang kami hormati Bapak Yunan sebagai Ketua Pelaksana Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Yang kami hormati Bapak-bapak Ibu, adik-adikku dan anak-anakku tercinta jemaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama melaksanakan sholat id berjamaah. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya wakili DKM Masjid Al-Furqan untuk menyampaikan beberapa program yang saat ini sudah berjalan. Yang pertama adalah di setiap Ahad dari DKM ada kegiatan di pagi hari dan malam hari. Pagi hari setelah sholat subuh kita ada kajian dan setelah ba'da isya juga kita ada kajian. Yang kedua adalah tahsin untuk ibu-ibu yang dilaksanakan setiap hari Rabu pagi. Selanjutnya kami dari DKM juga melaksanakan kegiatan rutin zikir pagi ba'da sholat subuh setiap harinya dan beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peringatan Hari Besar Agama Islam. Pada setiap bulan kami dari DKM juga menyalurkan santunan untuk para mustahik khususnya untuk warga Blok L. Dan sebagai informasi juga untuk pembangunan di Masjid Al-Furqan masih berjalan dan kami sangat mengharapkan peran aktif dari seluruh warga muslim Blok L agar proses pembangunan bisa berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jadi kami maka donatur pembangunan masjid masih kita buka lebar. Dan barang siapa yang masih berminat untuk menabung untuk di akhirat nanti bisa koordinasi lebih lanjut dengan pihak DKM. Selain itu kami juga membuka kesempatan seluruh warga Blok L untuk menjadi donatur tetap Masjid Al-Furqan. Jadi mohon izin untuk beberapa waktu ke depan kita akan melakukan pendataan kembali atas list donatur tetap yang saat ini sudah ada maupun calon donatur baru. Di kesempatan yang baik ini kita juga akan memberikan informasi bahwa di DKM insya Allah akan mengeluarkan program baru yaitu program tabungan kurban. Jadi tabungan kurban ini sifatnya hanya membantu bagi warga Blok L yang berminat untuk berkurban agar tidak merasa berat. Jadi mulai jauh-jauh hari sudah bisa dicicil dan ditabung gitu Pak. Jadi sifatnya untuk tabungan ini tidak mengikat. Besarnya, amonnya berapa, dan waktunya juga tidak mengikat. Ini secara gambaran besarnya seperti itu. Jadi misalnya calon pengkurban melakukan tabungan di DKM, nanti suatu saat mau diambil untuk dibelikan sendiri hewan kurban juga monggo gitu. Jadi sifatnya ini hanya murni membantu untuk para pengkurban dan lebih memudahkan milik secara finansial. Nanti untuk teknisnya sedang kita godok dengan teman-teman DKM. Nanti kalau sudah final nanti akan kita sampaikan di masing-masing RT. Selanjutnya yang kami harapkan di pengurusan DKM yang baru ini kita bisa lebih bersinergi dengan pengurus lingkungan dan seluruh warga Blok L. Kalau meminjam istilahnya Pak RW bisa lebih guyup ya Pak ya. Sama-sama berkontribusi semuanya untuk memakmurkan masjid kita tercinta yaitu Masjid Al-Furqan. Terakhir dan tidak kalah penting juga kita sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak pengurus RT 01 sampai 10, kepada Bapak RW
dan semua pengurus lingkungan atas peran aktif dan support yang diberikan, terutama RT 10 ya Pak ya, yang sudah mengizinkan sebagian areanya untuk pelaksanaan sholat id di tahun ini. Terima kasih juga kepada seluruh kepanitaan Idul Kurban tahun ini yang merupakan gabungan dari pengurus DKM dan pengurus lingkungan yang sudah melakukan effort yang luar biasa, berupaya sekuat tenaga untuk mengemban amanah untuk melaksanakan seluruh kegiatan Idul Adha agar bisa berjalan dengan lancar. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata bahasa yang tidak sesuai dan kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Kami sampaikan kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqon yang telah menyampaikan sambutannya dan program-programnya, terutama yang program terbaru yaitu tabungan hewan kurban. Semoga apa yang kita rencanakan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kami perlu sampaikan pula, beliau adalah ketua DKM kita yang baru juga. Mungkin masih banyak para jamaah yang belum tahu, Pak Surya ini adalah pengganti ketua DKM yang sebelumnya, yaitu Bapak Anjar Pamungkas. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan di DKM Al-Furqon ini semakin dan bertambah maju dan sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah kita bersama-sama untuk melakukan sholat Idul Adha, dan insya Allah nanti imam dan khatib akan dipimpin oleh guru kita, yaitu Bapak Ustadz Yos Abdullah, Sarjana Sastra Arab. Namun sebelumnya kami ingatkan kembali, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha nanti, rakaat pertama kita membacakan takbir sebanyak 7 kali, dan rakaat kedua kita membacakan takbir sebanyak 5 kali, dan di sela-sela takbir kita akan membacakan tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Baik, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, mungkin masih ada para jamaah yang masih belum dapat saf. Untuk itu saf-saf yang masih kosong mohon diisi, karena masih ada beberapa saudara-saudara kita di belakang masih ada yang berdiri. Mari Pak, masih ada saf-saf yang kosong, coba itu diisi biar nanti saudara-saudara kita yang masih berdiri di belakang dapat mengikuti sholat Idul Adha bersama kita. Monggo. Baik, untuk jamaah akhwat sudah siap semua, ibu-ibu? Kita akan melaksanakan sholat. Sudah ya? Siap ya? Baik. Dan untuk Bilal pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Saudara Rafiq Brilian Anarta. Demikian kami selaku pembawa acara mohon maaf bila mana ada kesalahan serta kekurangan dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانشرهم على معاند الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil jabbaril qahhar. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي تتوالى كالأمطار، وأشكره على كثرة فضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يكفو بها الميزان في المحشر وتنجي قائلها من عذاب النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار، أفضل من حج واعتمر المبعوث إلى الأسود والأبيض والأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار الفائزين بشرف الأفخر. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن شهركم هذا شهر ذي الحجة، شهر الله العظيم. طوبى لمن يتقي الله ويقتدي برسوله ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلماته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kejayaan, kebahagiaan, keberuntungan, baik di dunia sementara ini maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala yang selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dunia ini penuh dengan ujian, dan tidak sepi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita, siapapun kita, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ujian kepada para anbiya alaihi salatu wassalam. Kemudian setelahnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyun nasi
أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم فمن تخى دينه اشتد بلاؤه ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Para nabi, kemudian semisalnya dan semisalnya. Yubtalan nasu ala qadri dinihim. Diuji manusia atas kualitas agamanya. Faman takhana dinuhu istadda bala'uhu. Barang siapa yang semakin baik agamanya, maka semakin berat ujiannya. Wa man dha'afa dinuhu dha'afa bala'uhu. Barang siapa yang lemah agamanya, lemah pula ujiannya. Wa innar rajula lasibuhul bala'u hatta yamsya fin nasi ma 'alaihi khati'ah. Dan sesungguhnya seseorang sungguh ia akan ditimpa ujian sehingga ia berjalan di kalangan manusia tanpa memiliki dosa kesalahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dikisahkan bagaimana penderitaan, ujian yang dirasakan oleh Nabiullah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beserta keluarganya. Bagaimana beliau yang telah lama menginginkan agar memiliki seorang anak, maka rahimahullah senantiasa dalam doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela doa beliau, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka sekian lama Nabiullah alaihissalatu wassalam Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira di ghulamin halim, dengan keturunan gulam, seorang anak halim yang sangat sabar, sangat bijak. Alhamdulillah, sekian lama menanti kedatangan anak, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala uji lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam Khalilullah, itu anak yang dicintainya, yang dikasihinya. Allah taala perintahkan untuk disembelih. Falamma balagha ma'asaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala Nabiullah Ismail alaihissalam sanggup berjalan, ulama katakan sekitar usia 7 tahun atau 13 tahun, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi anak yang dicintainya itu Allah Ta'ala perintahkan untuk disembelih. In anni adbahuka fanzur madza tara. Maka ia katakan pada anaknya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu? Hadirin rahimakumullah, ini anak yang saleh, anak yang dididik oleh seorang bapak yang saleh, Nabiullah Khalilullah. Ibunya pun salihah,
Maka apa jawaban anaknya yang saleh ini hadirin rahimakumullah? Tidak kabur, tidak mengata-ngatai ayahnya dan sebagainya, tetapi yang dijawabnya, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan melihat aku insyaallah minas sabirin, termasuk dari kalangan orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah, kesabaran ini penting sekali hadirin rahimakumullah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah taala firmankan, fasabrun jamil, maka kesabaran adalah indah. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, as-sabru diyaun, kesabaran adalah cahaya. Hari ini orang mengatakan saya sudah sabar. Bagaimana saya tidak sabar? Kalau saya tidak sabar dan bagaimana lagi? Alhamdulillah, ketahuilah as-sabru tarku syaqwa min alamil balwa li ghairillahi la ilaha illallah. Lianna Allah Ta'ala idna ala Ayyub alaihi salam bis-sabri biqauli inna wajadnahu sabira. Sabar adalah meninggalkan keluh kesah, pengaduan dari segala penderitaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak curhat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengatakan dirinya sabar, sementara dia masih berkeluh kesah, curhat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada temannya, curhat kepada tetangganya, curhat kepada orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, ini belum sabar namanya. Seorang yang lama belum menikah, keluh kesah kapan dia dapat menikah. Seorang yang belum mempunyai anak, lama dia tidak dikawini anak, curhat ke sana kemari. Dia menanyakan perihal tentang bagaimana ini dan itunya. Tidak sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri terhadap suaminya, gaji suaminya yang kecil, dia ngomong ke tetangganya, ngomong kepada temannya dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, dia tidak rela, tidak ikhlas dengan keadaan suaminya. Pun sebaliknya, suami mengadukan istrinya kepada temannya. Hadirin rahimakumullah, maka hadirin rahimakumullah, hendaklah kita latihan sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Ulama katakan, berlatih sabar kepada orang yang tidak sabar, maka kita akan bisa bercermin bagaimana kesabaran yang sesungguhnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, hari ini kita melihat bahwasanya saya mau ini mau itu, mau begini dan mau begitu, yang kita sangka itu baik. Maka hadirin apa-apa yang Allah Ta'ala tentukan, yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, hadirin, sesungguhnya itu semua adalah baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam riwayat Imam Ahmad rahmatullah alaih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ajibtu lil mu'mini innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Aku kagum terhadap orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan kepada orang yang beriman qada'an, satu ketentuan, illa kana khairan lahu, kecuali ketentuan itu hakikatnya baik bagi dirinya. Alhamdulillah, hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
selain ikhtiar, kita usaha, maka jagalah hati kita. Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan dalam hati kita baik sangka kepada makhluk Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang beruntung dengan senantiasa kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, di balik itulah ada kejayaan kita, keberuntungan kita, baik di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan hati-hati kita hati yang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang senantiasa bersifat baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pengorbanan, perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, perjuangan Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam, dan juga perjuangan para nabi, para rasul, serta perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam diri kita, ada dalam pikiran kita, menjadi cita-cita kita, ada dalam tulisan kita, sehingga tidak terkeluar kita. Senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita pejuang-pejuang agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah mengamalkan perintah-perintah Allah, mudah mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'allaha an yutina a'marana wa an yuwaffiqna wa iyyakum li ta'atihi wa ta'ati rasulih wa an yarzuqna wa iyyakum rahmatahu wa ridahu wa yu'idana wa iyyakum min ghadabihi wa nikmatihi ويدخلنا وإياكم في جنته. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ودخرنا ومولانا محمد واجعلنا من خيار أمته ومن أهل الشفاعته وبرحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي جعل عياد بالفرح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. وسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسره الله لنا بها السرور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم
فاكثروا فيهم الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب، وبإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. واكثروا من العمل الصالحة والصدقة للفقراء والمساكين للأيتام والأرامل، وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة، والله يحب المحسنين. ثم اكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، ذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله إياكم من عباده الصالحين المتقين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واهلك الكفرة والمشركين، وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa nanti pelaksanaan penyembelihan hewan kurban kami laksanakan pada pukul 8.30 bagi para pengurus.